Shalom semuanya. Pada pagi hari ini sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh berada di tempat ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan, dan bersyukur kami bisa hadir di tempat ini. Karena kiranya Engkau berkati juga kami yang ingin mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya Engkau memberkati setiap apa yang hamba-Mu ini sampaikan, kiranya bisa diberkat bagi setiap orang yang mendengar. Kiranya Engkau berkati renungan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Salam, selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini renungan yang saya akan bawakan yaitu mengenai belajar tentang Raja Salomo. Nah, apa yang kita bisa dapat pelajari tentang Raja Salomo ini? Nah, Raja Salomo pada masa mudanya ia hidup saleh, ia hidup akan takut akan Tuhan. Dia berkenan di mata Allah, sehingga pada suatu saat Allah memberikan kesempatan kepada Raja Salomo ini, yaitu untuk meminta apapun yang dia mau. Nah, sebelum kita lanjut untuk berikutnya, mari kita buka renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam 1 Raja-Raja ayat yang ketiga, pasal yang kelima sampai yang ke-9. Oke. Ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kau berikan kepadamu. Ayat yang 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Ayat yang ke-7. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ayat yang ke-8. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Ayat yang ke-9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar itu. Nah, pada ayat ini Salomo tidak meminta kekayaan, tidak meminta kekuatan, tidak meminta kepintaran, panjang umur, tapi dia meminta hikmat yang daripada Tuhan. Nah, kita juga mungkin bisa belajar dari Salomo ini. Ketika kita diberikan kesempatan, mungkin suatu saat kita diberikan kesempatan Tuhan, apa yang kita inginkan, mungkin dari banyak kita menginginkan hal-hal duniawi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kita diperlihatkan dengan berbagai macam persoalan. Kita mungkin mengerjakan tugas, mengerjakan suatu pekerjaan dengan hikmat ini rasanya berbeda ketika kita tidak bekerja dengan hikmat. Itu begitu juga pun ketika kita pelayanan di gereja. Ketika kita pelayanan hanya sekedar pelayanan, tapi kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Ketika kita merasa mungkin pelayanan ini kosong, ada yang kurang, pelayanan ini sangat membosankan, karena itu mungkin bisa terjadi ketika kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan ketika kita ingin pelayanan. Nah, oleh karena itu teman-teman, maka mintalah hikmat daripada Tuhan, maka engkau akan berkati setiap pekerjaan yang kalian lakukan. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri renungan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh bisa mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya kami boleh seperti Raja Salomo yang meminta hikmat daripada-Mu. Kiranya kami boleh melakukan suatu pekerjaan yang diberkati dengan Engkau, dengan hikmat-Mu. Kami bersyukur, kami menyerahkan semua doa ini ke dalam tangan. Haleluya, amin.